Waktu Perang Dunia Kedua meletus tahun 1939, Uni Soviet tiba-tiba memutuskan buat menyerbu Finlandia. Aji mumpung karena negara-negara lain lagi sibuk perang di Eropa. Tapi ada satu orang yang siap pasang badan buat negerinya, yakni seorang penembak jitu bernama Simo Häyhä. Simo Häyhä. Gimana sih bacanya bodo amat, yang penting orangnya itu Simo Häyhä. Kabarnya, Simo berhasil menumbangkan 505 tentara musuh, dan kalau angka itu benar, dia bisa dibilang sebagai sniper paling mematikan sepanjang sejarah. Hari ini kita bakal bahas tentang siapa sebenarnya Simo Häyhä dan gimana luar biasanya kemampuan menembaknya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini biar saya lebih semangat bikin video. Oke, mari kita mulai cerita tentang sang penembak jitu legendaris ini. Saking legendarisnya, ia menghabisi musuh-musuhnya tanpa menggunakan teleskop. Banyak sniper hebat bergantung pada skop, tapi Simo lebih percaya pada bidikan besi standar. Bukan hanya karena dia sudah terbiasa, tapi juga karena pantulan cahaya dari lensa skop bisa membahayakan dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia mengutamakan taktik daripada teknologi. Tentara Soviet yang datang nyerbu Finlandia lama-lama pada ketakutan sama Simo. Bayangin aja ketika tentara Soviet lagi jalan-jalan sore patroli di hutan Finlandia yang serba putih, bisa saja Om Simo lagi bersembunyi di balik salju dan siap nembak dari jauh. Karena itulah dia sampai dijuluki Belaya Smert, yang artinya kematian putih dalam bahasa Rusia. Tapi teman-teman, tentaranya di Finlandia punya julukan yang lebih bersahabat, Taika Ampuja, yang artinya penembak ajaib. Taika Ampuja, Tai dipuja-puja. Kemampuan Om Simo nggak bisa dianggap enteng. Jumlah pasti korban tembakannya beda-beda tergantung sumber, tapi semuanya sepakat nggak ada yang kurang dari 505 korban. Bahkan ada yang bilang sampai 542 korban. Itu menjadikan dia penembak jitu dengan rekor tertinggi di semua perang. Penembak jitu dari Soviet yang nyaris mendekatinya cuman Ivan Sidorenko dengan 500 korban. Tapi bisa jadi jumlah Simo sebenarnya lebih banyak karena selain pakai senapan sniper, dia juga disebut-sebut pakai senapan mesin ringan buat ngalahin ratusan musuh lagi. Kalau dihitung semua, totalnya bisa nyampe 800 orang. Coba bayangin, itu berarti Om Simo rata-rata menjatuhkan 5-6 musuh setiap hari selama perang musim dingin yang cuma berlangsung 1 musim aja. Bahkan ada hari di mana dia mencatat 40 korban dalam sehari, dan 2 hari lainnya masing-masing 25 dan 20 korban. Karena prestasinya itu, dia dipromosikan dari kopral langsung ke letnan 2 yang katanya jadi lonjakan pangkat tercepat dalam sejarah militer Finlandia. Gokil. Yang lebih keren lagi, seperti yang udah disebut di awal, Om Simo nggak pakai teleskop buat nembak. Dia cuma pakai bidikan besi standar yang biasa ada di senapan jadul. Waktu itu, semua warga Finlandia wajib ikut militer setahun, dan Simo udah ikut dari tahun 1925. Jadi 14 tahun sebelum perang pecah. Setelah itu dia gabung di garda sipil, semacam cadangan militer, tapi hidupnya sehari-hari ia cuman berburu dan bertani. Sampai akhirnya Soviet nyerang dan dia dipanggil kembali buat berperang. Waktu wajib militer dulu, dia boleh beli senjata dinasnya sendiri. Dia beli dan pakai senjata itu terus selama 15 tahun sampai dia jago banget. Saat perang dimulai, dia bawa senapan lamanya itu dan menolak ketika dikasih senapan modern. Catatan sejarah menyebut kalau dia pakai senjata Finnish Mosin Nagant M/2830 rifle. Di tengah suhu yang bisa mencapai -20 sampai -40 derajat Celcius, banyak senjata teman-temannya yang rusak, tapi senjata Om Simo ini tetap lancar jaya karena udah kenal banget karakteristiknya. Padahal secara resmi dia nggak punya pengalaman militer yang oke, tapi dia adalah penembak jitu handal karena sering ikut lomba nembak di dekat rumahnya. Saking seringnya menang, rumahnya sampai penuh piala. Salah satu kemampuannya yang gila adalah nembak 16 peluru kena semua dari jarak 150 meter, dan itu cuma dalam waktu 1 menit. Nih orang udah kayak nge-cheat. Simo ditugasin di medan perang Kolaa bareng 31 tentara Finlandia lainnya buat nahan serbuan 4.000 tentara Soviet. Meski kalah jauh jumlahnya, mereka berhasil bertahan selama musim dingin. Mereka juga punya beberapa keuntungan, misalnya tentara Soviet pakai seragam hijau terang, jadi kayak pohon Natal di tengah salju putih. Gampang banget jadi sasaran. Belum lagi Soviet kekurangan pemimpin militer karena Stalin udah pensiunin banyak jenderalnya sendiri.
Meskipun Soviet akhirnya berhasil ambil sedikit wilayah di perbatasan, sebagian besar Finlandia tetap aman. Dalam perang itu, Soviet kehilangan hampir 400.000 prajurit, sementara Finlandia cuman 66.000 korban. Kalau biasanya penembak jitu itu nembak sambil tiarap, Simo malah milih duduk, katanya lebih nyaman dan akurat. Gak takut kalau jadi sasaran, kata dia. Dia itu badannya kecil, cuma sekitar 155 cm, dan dia tahu cara ngumpet di balik salju, bahkan ngunyah salju buat nyembunyiin napasnya. Dia juga bikin laras senjatanya beku pakai air supaya nggak keluar asap pas nembak dan posisinya nggak ketahuan. Yang beda dari Simo juga, dia nggak nembak kepala, tapi target tengah badan, lebih gampang kena dan tetap efektif buat perang. Tapi ya, kayak beginian jangan ditiru kalau lagi main game kayak CS atau Valorant, nanti nggak langsung mati musuhnya. Karena reputasinya yang makin serem, Soviet pun mulai kesal dan mutusin buat targetin Simo secara langsung. Mereka mulai bom-bom area operasinya pakai artileri, tapi nggak berhasil. Lalu dikirimlah tim sniper khusus buat bunuh dia. Tapi ya, mereka malah dijatuhin satu-satu sama si Om Simo. Sampai akhirnya ada satu sniper Soviet yang berhasil nembak wajahnya pakai peluru meledak. Temannya bilang setengah kepalanya hilang, tapi Simo nggak mati. Dia dibawa buat operasi besar-besaran dan baru sadar kembali sehari setelah perang selesai. Kuat banget. Setelah pulih, dia balik ke kehidupan normal seperti bertani, berburu, dan bahkan dikasih sebidang tanah oleh pemerintah Finlandia tahun 1961 sebagai bentuk penghargaan. Dia juga ternak anjing dan menang piala perburuan selama 5 tahun berturut-turut. Tahun 1970, dia pindah ke apartemen kecil dan menjalani hidup tenang sampai meninggal di usia 96 tahun, yakni di tahun 2002. Jadi begitulah kisah Simo Häyhä, sang kematian putih dari Finlandia. Dari seorang petani biasa berubah jadi legenda militer dengan lebih dari 500 korban tembakan, dan semua itu tanpa menggunakan teleskop dan pakai senapan jadul. Seperti Om Simo, kita jangan patah semangat dalam menjalani hidup. Setelah peluru meledak menghantam wajahnya, rahangnya hancur, pipinya bolong, dan sebagian wajahnya harus direkonstruksi, Om Simo tidak menyerah dalam hidup atau tenggelam dalam trauma. Setelah pulih, dia tetap menjalani hidup sebagai pemburu dan peternak dengan sukacita. Selain itu, meski punya pencapaian luar biasa, Om Simo adalah karakter yang rendah hati. Dia tidak pernah menyombongkan diri meskipun prestasinya di luar nalar manusia. Dalam wawancara-wawancaranya yang langka, ia lebih suka membahas kehidupan berburu, bertani, atau anjingnya dibandingkan membicarakan soal ketangguhannya di medan perang. Meskipun dia dianugerahi medali militer tertinggi dari Finlandia, termasuk Cross of Liberty dan penghargaan dari komando tertinggi, Om Simo tidak pernah mengejar popularitas atau kekayaan. Dia lebih memilih meninggal dalam kesunyian dan damai di sebuah apartemen kecil. Semua orang pasti akan mati, tetapi satu hal yang perlu dicatat, kita bisa memilih untuk mati sebagai orang yang seperti apa. Sampai jumpa.